CCTV itu tidak ada artinya, dan saya hanya mengharapkan kejujuran karyawan. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan usahanya makin lancar. Topik kita kali ini sobat, yaitu membahas tentang CCTV. Apa hubungannya ya? Nah, jadi sobat, dimana kemarin ada seorang ibu-ibu mengatakan atau mengeluarkan unek-uneknya, CCTV itu tidak ada artinya, dan saya hanya mengharapkan kejujuran karyawan. Ini memang benar jika di lokasi atau lingkungan usaha laundry yang ramai. Nah, karena saya sudah pernah juga melihat atau merasakan lah, ya kan? Apalagi kondisi seperti ini sering terjadi di usaha laundry yang mempunyai antar jemput atau yang menggunakan jasa antar jemput. Nah, masalahnya gini, kadang yang antar jemput ini banyak banget pelanggan itu yang tidak masuk ke tempat usaha laundry kita. Lah, kemana masuknya? Masuknya itu yaitu dia bisa jadi bekerja sama dengan karyawan usaha laundry yang lain. Nah, di mana laundry yang dia jemputnya ini dikasih ke usaha laundry yang lain dan dia mendapatkan komisi atau persenan. Nah, ini pernah dan sudah saya rasakan memang benar. Jadi hubungannya sama CCTV ini apa? CCTV ini kan hanya melihat lokasi di sekitar kios saja. Tidak mungkin CCTV-nya berjalan di saat karyawan antar jemput ini mengambil baju kotor, kan nggak mungkin. Nah, jadi ini CCTV hanya melihat di lokasi usaha kita. Jadi berapa banyak pun atau istilahnya berapa pelanggan yang diambil. Contoh ya, dia mengambil baju 4 pelanggan lah yang dimasukkan ke usaha kita, paling hanya 1 orang, 3 orang lagi dioper. Nah, apalagi baru habis itu yang 3 orang ini, kalau sempatnya dia kali rata-rata 7 kilo ya, udah 21 kilo, ya kan? Duit 21 kilo ini uangnya atau penghasilannya otomatis bagi 2 sama tempat penitipan tadi. Nah, ini udah pernah saya rasakan, makanya saya tahu. Jadi yang ada usaha kita ini ya gitu-gitu aja. Nah, apalagi ini sering terjadi yang tidak kita ketahui nomor-nomor pelanggan, dan yang tidak kita ketahui bahwa karyawan kita ini memiliki pelanggan pribadi. Nah, nggak mungkin dia langganan pribadinya dikasih ke tempat dia sendiri bekerja. Jarang itu. Tapi saya tidak mengatakan semua karyawan laundry seperti ini, tidak. Masih banyak yang baik-baik karyawan usaha laundry. Tapi ini sering terjadi. Nah, untuk mengatasi tadi itu sobat, saya sarankan ada baiknya kita sebagai pemilik usaha, kita kontrol usaha kita tiap hari. Atau di saat penjemputan, kita harus mengetahui dia kemana menjemput baju siapa. Nah, kalau seandainya istilahnya nama itu tidak ada di nomor HP kita, pelanggan ini, kita bisa minta nomor itu. Kalau tidak ya, kita kasih peringatan sama si tukang jasa antar jemput kita. Kita bisa menegur dia, karena kenapa?
kita yang menggaji dia, jadi kita punya hak untuk menegur dia. Nah, jadi untuk mengatasi hal-hal yang seperti tadi, ada baiknya kita sebagai pemilik kontrollah usaha Anda tiap hari. CCTV itu seperti yang saya katakan tadi tidak bisa melihat sampai kemana karyawan kita ini ngambil laundry, enggak. Dia hanya bisa melihat atau memonitor yang di sekitar keliling tempat kita buka usaha. Nah, ini berarti istilahnya saya juga berpikir berarti bukan saya saja yang pernah merasakan. Ini sudah pernah, yang lain juga sudah pernah. Jadi makanya sobat, kalau seandainya kita terus-menerus merasakan seperti ini, sampai kapanpun ya pendapatan kita di usaha laundry ini ya segitu-segitu aja. Sementara kita kan tidak tahu pelanggan kita itu bertambah atau tidak. Nah, ini yang mengutarakan ini adalah seorang pekerja di perusahaan besar. Jadi dia membuka usaha laundry sebagai sampingan, cuman terjadi hal seperti ini sama dia. Nah, jadi cuman saya kasih pendapat ada baiknya tiap hari dikontrol. Walaupun istilahnya tiap hari dia kerja, ya paling tidaknya pulang kerja atau pas hari libur ada baiknya kita lihat. Oke sobat, kira-kira sampai di sinilah penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.